Para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian saya hormati, tadi saya mengutip salah satu dari baris dalam Mahamanggala Sutta. Di situ ada 2 poin, ya, berdana dan melakukan kebajikan-kebajikan. Dana dan dhamma cariya. Nah, dhamma cariya sini diterjemah sebagai melakukan kebajikan-kebajikan. Ya, berdana sudah jelas. Apapun yang positif, yang sehat, yang bermanfaat bagi diri kita, kita bantu kepada pihak lain, ya, kepada makhluk lain, ya, dan itu adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang berguna, termasuk donor darah, donor organ, itu berdana. Nah, apa melakukan kebajikan-kebajikan? Dhamma cariya. Paling tidak ada 10 hal yang dikaitkan dengan dhamma cariya. Dan di sini lengkap antara pikiran, ucapan, dan jasmani kita. Ya, kalau urutannya adalah tidak membunuh, itu kebajikan. Makhluk hidup apapun. Ya, sebenarnya sih simpelnya begini, kenapa kita menghindari pembunuhan makhluk hidup? Ya, karena nggak usah dibunuh juga akan meninggal sendiri. Ya, makanya nggak usah bunuh diri. Ya, kalau kita mengerti nggak usah bunuh diri, nanti mati sendiri. Ya, dan nggak usah dipercepat, nggak usah. Nanti akan datang tiba waktunya, kita masing-masing akan meninggal. Ya. Nah, waktu yang ada, kita gunakan sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat. Namun, bagi orang gelap mata, ya memang nggak nyampe mikir seperti itu. Lagi stres, lagi kacau, lagi depresi, lagi banyak masalah, dan sebagainya. Ya, dari sekian banyak alasan, kenapa tidak membunuh makhluk hidup, tidak membunuh makhluk lain? Karena nanti mati sendiri. Mati sendiri. Makanya banyak negara-negara tidak melakukan hukuman pembunuhan ya karena atas dasar kemanusiaan. Meskipun menjadi celah, wah kesempatan nih, nggak ditembak mati, nggak dibunuh, ngulang lagi. Kapok Lombok, ya, tahu ya kapok Lombok ya? Tobat, panas. Udah hilang, panasnya, pedesnya lagi. Ya. Jadi tidak membunuh makhluk hidup itu banyak alasannya. Kenapa itu kita latih? Kenapa itu kita lakukan? Antaranya tidak usah dipateni, nanti mati sendiri. Ya itu. Kenapa? Karena ketika ada kemunculan pasti ada kepadaman. Ketika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ketika ada kehidupan, pasti ada kematian. Makanya kalau kita sudah mengerti hukum alam, mengerti dhamma, kematian biasa saja. Bukan sesuatu yang aneh. Bukan sesuatu yang asing. Siapa di sini makhluk yang lahir yang tidak mati? Siapa di sini yang hadir, yang anggota keluarganya, nggak usah tetangga, nggak usah teman, nggak usah kucingnya juga. Siapa di sini yang hadir yang anggota keluarganya, familinya, orang tuanya, kakek neneknya, mbah buyutnya, canggahnya, warengnya, udek-udek, debok bosok, gantung siwur, banyak sekali itu. Tapi kalau diterjemahkan juga aneh itu. Yang belum pernah meninggal, yang belum ada yang tidak meninggal. Ada. Oh, orang tua saya masih ada. Oke. Atasnya orang tua kakek nenek. Oh, kakek nenek saya masih sehat. 90. Oh, kakek nenek kan nggak jatuh dari langit kan? Buyutnya masih ada. Kayaknya sih sudah meninggal. Nah, itu. Tidak ada yang aneh dengan kematian. Nah, sehingga ketika kita menghadapi itu, melihat, membantu, menolong, ya, mensupport mereka yang sedang berduka, itu juga perenungan bagi kita. Oh, karena dia manusia, saya juga manusia, karena dia bentukan, saya juga bentukan, kelak saya juga akan mengalami kematian. Sehingga saya harus menggunakan waktu dan kesempatan baik saya untuk hal-hal yang bermanfaat. Kenapa? Karena cepat atau lambat, saya pun pasti akan mengalami hal yang wajar. Hal yang tidak bisa saya hindari. Itulah dari sekian banyak alasan kenapa kita berlatih menghindari pembunuhan makhluk hidup. Karena pasti mati sendiri.
sesuai dengan kondisinya masing-masing. Itu juga kebajikan. Kebajikan yang kedua, tidak mencuri. Diperluas itu tidak korupsi. Ya terutama kaitan dengan kebendaan. Ya. Jadi kenapa? Karena ketika benda kita, barang berharga kita, barang yang kita miliki itu dicuri, diambil, dirampas, kita akan kesusahan. Kita akan menderita. Demikian juga pihak lain. Ya. Ketika kita dengan sembrono mencuri barang orang lain, dia akan mengalami kesusahan seperti kalau barang kita dicuri. Nah itu. Kemudian yang ketiga, tidak asusila. Ya, tidak asusila itu bahasa zaman sekarang tidak selingkuh terhadap pasangannya. Ya. Salah satu contohnya tidak asusila adalah tidak selingkuh. Nah, selingkuh itu mung siji tok, mung sekali. Ya, kalau hobi bukan selingkuh, namanya seringkuh. Wong sering. Kenapa ini dihindari? Ya karena nanti pasangannya akan bersedih. Pasangannya akan kecewa. Bahkan kalau pasangannya itu belum bijak, dia akan membalas. Ya rugi semua. Rugi semua. Kenapa? Ketika membalas itu, ya dia melakukan karma buruk. Tapi dikondisikan karena dendam. Nah itu. Jadi nanti dampaknya luas sekali. Nah sebaliknya, ketika dia setia terhadap apa yang dia pilih, nah itulah suatu keteguhan, suatu kesabaran, suatu komitmen, ya, suatu upaya baik untuk bagaimana berkomunikasi, memperbaiki yang sudah ada. Itu juga kebajikan. 3 yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah 4 hal yang merupakan kebajikan-kebajikan, yaitu tidak berdusta atau tidak berbohong. Kenapa? Ya karena orang dibohongi, orang didustai ya tentu tidak nyaman, tentu akan juga merasakan kerugian. Demikian pula kita. Kemudian tidak berkata-kata kasar. Ini orang marah-marah ini. Orang marah-marah. Ya, dimaki ya, disampaikan kata-kata yang tidak enak, nah itu orang tidak akan nyaman, bahkan akan menderita. Demikian pula kita. Nah, terus tidak memfitnah. Ya, memfitnah ini ya sesuatu yang tidak benar ditujukan kepada satu pihak untuk maksud tertentu, padahal itu adalah ketidakbenaran dan akan menimbulkan dampak dan kerugian dari yang difitnah. Kemudian yang keempat, tidak omong kosong. Ya, salah satu contohnya adalah tidak gosip. Ya, gosip kan omong kosong. Tapi orang bilang katanya gosip digosok makin sip. Nah, inilah bagian kedua, bagian dari kalau kita latih tidak berdusta, tidak berkata-kata kasar, tidak memfitnah, tidak omong kosong, itu juga menjadi kebajikan. Dan sekarang, ya, hal seperti itu dengan teknologi canggih terkondisi. Jadi memang mulutnya tidak berkata-kata kasar, mulutnya tidak berdusta, mulutnya tidak memfitnah, mulutnya tidak gosip, tapi jempolnya yang main. Kenapa? Karena ada media sosial. Punya grup isinya 4, ngerasani orang yang kelima. Ya itu. Nah, kemudian 3 yang terakhir adalah tidak membenci, tidak serakah, dan tidak berpandangan salah. Dari 10 ini kalau kita cermati, ini adalah kebajikan melalui pikiran, kebajikan melalui ucapan, kebajikan melalui badan jasmani. Kebajikan melalui pikiran adalah tidak membenci,
tidak serakah, ya, membenci itu nanti dendam, ya, marah-marah dan sebagainya melalui pikiran itu. Kemudian tidak berpandangan salah. Ya. Tidak berpandangan salah ini apa? Contohnya, nggak usah melakukan kebajikan, nggak ada gunanya, nah, itu berbandingan salah. Nanti kalau diperluas, nggak usah kerja, nggak ada manfaatnya. Ya kalau makannya kerikil nggak apa-apa ya, makannya suket nggak apa-apa. Kenapa? Sebab akibat hukum alam, salah satunya hukum karma. Kalau kita mau memperoleh apa yang kita ingin raih, kita idamkan, kita cita-citakan yang baik, ya harus diupayakan. Harus diperjuangkan. Tidak bisa dengan hanya berdoa, hanya meminta. Kalau segala sesuatu diminta beres, siapa yang tidak bisa? Artinya apa? Semua bisa melakukan permintaan atau permohonan, tapi apakah terwujud? Tidak. Kalau hanya dengan berdoa meminta itu beres, ya nggak usah belajar, nggak usah nyambut gawe, nggak usah kerja keras, nggak usah berjuang, termasuk nggak usah nabung, mau minta saja kok selesai. Tapi apakah itu nyata? Tidak. Tidak. Itu contoh pandangan benar. Harus kita perjuangkan, harus kita upayakan. Termasuk mengerti dhamma itu nggak bisa dalam semalam. Kalau bisa dalam semalam ya colok flash disk aja, copy data, nggak bisa. Harus terus kita ulang, kita cermati, kita analisis, kita kunyah-kunyah istilahnya, kita diskusikan, terus kita padankan dalam keseharian kita, dalam perbuatan kita. Nah itu pandangan benar. Nah itu melalui pikiran, melalui ucapan. Nah itu tidak berdusta, ya, tidak berkata-kata kasar, tidak memfitnah. Ya, memfitnah ini juga ada yang bilang istilahnya lidah bercabang. Tidak menggunakan lidahnya bercabang. Bercabang ini ya ke A beda, ke B beda. Akhirnya terjadi perpecahan. Kemudian tidak gosip. Itu kebajikan melalui ucapan. Dan kebajikan melalui jasmani tidak membunuh makhluk hidup. Tidak mencuri, tidak asusila. Nah, ada yang tanya, berarti judul boleh? Judi online? Ya jangan. Meskipun di situ tidak ditulis, disebab keruntuhan kemerosotan yang lain, ada berjudi. Jadi di suta yang lain, di penjelasan yang lain, salah satu sebab kehancuran, kemerosotan, kemunduran adalah berjudi. Dan sekarang judi itu sangat meresahkan, terutama judi online. Kaitannya yang sudah kecanduan. Jadi adiksi itu, kecanduan itu berbagai macam hal bisa mengondisikan. Termasuk judi online. Wong judi nyata aja mudah kalah, apalagi judi online yang nggak tahu sama siapa mainnya. Ini bodohnya kebangetan gitu. Wong judi nyata aja itu bodoh. Kenapa? Karena kan masih banyak kegiatan lain yang positif, yang sehat, yang bermanfaat. Apalagi punya target ingin membuat tubuhnya sehat. Itu lebih berguna ketimbang main judi beneran. Lah ini judi online yang sebuah sistem yang tujuannya menipu. Masih mending sistemnya ini beneran. Maksudnya bisa menang, bisa kalah. Nah ini lawan sistem yang memang dirancang, disetting, apapun yang dilakukan si pemain akan kalah. Kok dilakoni? Ya. Jadi kita bisa merenung, wong judi beneran aja nggak pantas, kebodohan. Nah ini judi online yang nggak tahu main sama siapa, main sama sistem, sama settingan, ya kalah terus. Tapi kok banyak ya? Berarti banyak itu nggak jaminan menjadi sesuatu yang bagus atau berkualitas. Korbannya itu sampai aparat, sampai anggota KPK katanya. Kok logikanya, akal sehatnya, nalarnya itu nggak jalan ya? Wong judi beneran aja nggak pantas. Nah ini melawan sistem, melawan aplikasi, melawan program yang sudah pasti ya kalah. Nah itu.
Jadi sebab kemerosotan, sebab kemunduran, sebab kehancuran. Nah, sila ini kaitannya dengan hal yang utama, yang urgent. Pengembangannya ya termasuk berjudi. Jadi salah satu arti dari sila adalah wajar. Wajar. Ya, saya dahulu pernah dapat contoh, sampai sekarang bagi saya masih masuk akal contohnya, tentang pemahaman akan sila. Ya, salah satu terjemahan dari sila adalah wajar. Nah, contohnya begini, saya pernah mendengar. Sampai sekarang saya masih cocok dengan contoh itu. Ada orang yang berlatih, atletis atau apa, pokoknya dia berlatih, badannya jadi kuat, badannya jadi tangguh, badannya jadi hebat ketimbang orang normal karena dilatih. Ya, dilatih dengan berbagai macam cara. Nah, karena dia sudah berlatih, kemudian dia bisa berjalan pakai tangan. Jadinya kebalik ya kan? Karena normal kita jalan pakai apa? Pakai kaki. Tapi karena dia berlatih, dia atlet dan sebagainya, kemudian dia bisa berjalan pakai tangan. Dia bisa. Nah, pertanyaan selanjutnya apa? Apakah itu pantas? Apakah itu wajar? Tidak wajar. Tidak pantas. Nah, contoh berjudi itu tidak pantas. Tidak pantas. Waduh, Bante bingung nih buang duit gimana caranya? Ya sebar aja udah. Sewa helikopter sebar. Ya ini guyon ya, jangan dilakukan. Karena pasti ada masalahnya. Ya maksudnya ngabisin duit bukan buat berjudi. Lebih baik ada tempat yang tempat publik, tempat sosial yang membutuhkan bantuan. Bencana alam, kegiatan sosial yang bermanfaat, dan lain sebagainya, merapikan jalan. Banyak hal yang lebih bermanfaat daripada menghamburkan, tetapi malah menimbulkan cara berpikir dan perilaku yang buruk. Ya. Ada istilah katanya begini, orang berjudi itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Sama-sama gosong. Nah yang menang akan jadi serakah. Serakah. Lagi. Yang kalah, manyun. Ya sama-sama tidak sehat sebenarnya. Nah itu. Nah, jadi 5 sila tidak ada judi. Tadi 10 hal kebajikan yang kaitannya dengan sila juga, pikiran, ucapan, jasmani, tidak ada judi. Berarti judi boleh? Ya tidak. Karena itu tidak pantas, tidak wajar. Orang yang pantas, orang yang wajar itu tidak berjudi. Kenapa? Karena masih banyak aktivitas atau kegiatan lain yang sehat, yang positif, tanpa harus berjudi. Apalagi menjadi kebiasaan buruk. Dan itu sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok, sampai aparat, sampai anggota dewan katanya. Ya, pernah viral beritanya. Anggota dewan bukannya bersidang untuk kepentingan rakyat, malah judi online. Kasian. Ngomong-ngomong, aparat kerjanya gimana ini? Punya anggaran begitu besar, punya sumber daya manusia begitu banyak, punya alat canggih, kok seperti tidak berguna? Apa memang begitu dari dulu? Apa karena backingnya kuat? Ini kita sebagai warga mengkritisi untuk tujuan-tujuan yang baik. Ya, inilah 10 hal yang disebut sebagai kebajikan-kebajikan dhamma cariya. Ya kalau disingkatkan itu adalah berdana. Tidak membunuh makhluk hidup itu berdana. Berdana apa? Ya ketentraman, kenyamanan, kehidupan. Ya. Aspek aktifnya, ya contohnya misalnya tradisi melepas satwa di tempat yang sesuai. Atau menyelamatkan makhluk hidup. Atau memberi obat ketika orang sakit misalkan. Itu berdana. Tidak mencuri, itu berdana. Berdana apa? Ketentraman, keamanan. Coba, kita kenal orang yang suka mencuri. Berani nggak naruh dompet di sebelah? Berani nggak geletakin HP di sebelah? Apalagi ditinggal ke belakang. Kenapa? Ya, karena merasa tidak aman. Tapi kalau orang ini aman, orang ini sehat, orang ini positif, orang ini baik, malah kita nitip, berani nitip. Kenapa? Nah, karena kita tahu dia orang yang aman. Gitu. Jadi ketika
kita tidak mencuri, tidak mengambil hak yang bukan kita, bukan milik kita, itu sudah berdana. Tidak asusila, tidak selingkuh, itu sudah berdana. Berdana apa? Ya berdana kenyamanan dengan pasangannya. Dengan pasangannya. Kalau merasa pasangannya tidak sempurna, jangan lupa. Pasangan kan manusia, dirinya juga manusia. Kalau pasangan tidak sempurna, dirinya juga mungkin tidak sempurna. Lalu bagaimana? Ya komunikasikan. Kalau mencari yang sempurna, tidak ada, wong dirinya tidak sempurna. Dirinya tidak sempurna, menuntut pasangan yang sempurna. Ya tidak adil. Tidak adil. Justru ketika bisa menerima kekurangan pasangannya, itulah kebijaksanaan. Itulah keindahan. Itulah keharmonisan. Makanya kan dari sekian banyak simbol orang berumah tangga, ya, kalau pernah lihat ini zaman dulu, zaman sekarang sudah jarang. Di sebuah ruang tamu, itu kadang kalau rumah-rumah zaman dulu tuh ada sendok sama garpu gede banget. Saya pikir ini kan bukan ruang makan ya, kok ada sendok garpu? Itu simbolis orang berpasangan. Simbolis suami istri atau orang berpasangan. Sendok itu bukan garpu. Garpu itu bukan sendok. Tapi punya tujuan yang sama. Secara alatnya adalah bersama-sama untuk membawa makanan supaya menjadi nutrisi. Tapi ketika digunakan kadang kan tring, ya, kadang beradu, ya, kadang mencelat salah satunya. Tetapi punya tujuan yang sama, yaitu menjadikan alat itu untuk nutrisi bagi si penggunanya. Nah, itulah seperti orang berpasangan. Karena sendok bukan garpu, garpu bukan sendok. Berbeda tapi punya tujuan yang sama. Memang tidak akan bisa sama, tidak. Oh jelas secara fisik aja beda, secara pemikiran beda, latar belakang beda. Tapi ketika bisa menerima kekurangan satu sama lain, bisa menjadikan itu sebagai sarana untuk berbagi rasa yang indah, yang menyenangkan, yang positif, yang sehat. Itulah tantangannya orang berpasangan. Nah itu. Sehingga membuat rasa kepuasan, rasa santuti, rasa kesetiaan menjadi manfaat dari komitmen yang sudah diambil. Secara dasarnya memang berbeda. Dan perbedaan itu sesuatu keniscayaan, bukan sesuatu yang aneh. Ya. Wong 5 jari kita saja ini sudah beda. 5 jari ini kita beda. Ya. Coba bayangkan, kalau jari kita ini semuanya jempol, lubang hidungnya gede-gede. Yang ngupil pakai jempol? Iya kan? Apa ada orang ngupil pakai jempol? Kayaknya sih jarang ya, mungkin ada, tapi kurang kerjaan. Wong jari lain masih banyak kok. Artinya apa? Ini berbeda, tapi ketika dia bersatu menjadi kekuatan. Mana yang paling unggul? Tidak ada. Tidak ada. Semua punya kelebihan, semua punya kekurangan. Tapi ketika dia bersatu padu, menjadi power, menjadi kekuatan. Jadi kita memang berbeda aslinya. Jasmani kita saja berbeda, apalagi orang lain. Sehingga terimalah perbedaan itu. Terimalah yang dianggap kekurangan itu untuk menjadi bahan kemajuan bersama. Apalagi kalau yang biasa bercermin, coba amati kapan. Kadang-kadang orang bercermin nggak ngamati. Coba ketika bercermin suatu ketika, ini siapa saja, coba amati. Alis kanannya sama alis kirinya, itu sama nggak? Beda loh. Apalagi wanita, ibu-ibu. Karena alisnya beda, dikerok. Sudah dikerok, digambar lagi. Biar apa? Biar sama. Karena merasa beda, dibikin biar sama. Karena memang aslinya tidak sama. Ya. Mata kanan, mata kiri, coba perhatikan. Beda. Kalau gigi atas sama gigi bawah pasti beda ya. Tapi gigi yang kanan dengan gigi yang sebelah kiri, itu beda. Kuping kanan sama kiri, perhatiin. Kalau perlu dipoto, beda. Aslinya kita memang ini berbeda. Nah cuman jangan jadikan perbedaan itu sebagai perpecahan. Tapi sebagai potensi untuk kekuatan bersama. Itu. Tidak berdusta, tidak berkata-kata kasar, tidak memfitnah, tidak omong kosong atau gosip. Itu berdana.
Kenapa? Ketika orang diperlakukan dengan 4 hal ucapan yang tidak baik ini, nah dia akan menderita, dia akan susah hati. Tapi kalau kita bisa mengendalikan ucapan kita, sebaliknya kita berkata-kata yang tepat, berkata-kata kebenaran, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang memotivasi, berkata-kata yang menyemangati, itu juga sudah berdana. Ketika pikiran kita kendalikan tidak membenci, tidak dendam, tidur pules loh. Coba kalau habis marah-marah, apalagi marah-marahnya hebat sekali, itu nggak akan bisa tenang, nggak akan bisa tentram. Tidur nggak bisa, meditasi apalagi bisa lompat itu langsung nabrak pintu. Oh, pikirannya berkecamuk. Tapi ketika bisa menjaga pikiran tidak membenci, tidak serakah, tidak berpandangan salah, itu sudah berdana minimal kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Dan karena kita makhluk sosial tidak bisa lepas dari makhluk lain, yaitu atau orang lain, ketika kita menjaga pikiran tidak serakah, tidak dendam, tidak benci, tidak berpandangan salah, perilaku kita kepada pihak lain menjadi manfaat. Itu juga berdana. Jadi ditinjau dari berbagai macam sisi, berdana itu sangat luas. Bukan hanya kebendaan, tetapi meliputi semua hal. Nah ini kaitannya dengan berdana dan kebajikan. Di dalam Anggutara Nikaya ada satu judul di kelompok 5. Anggutara Nikaya ini dari kelompok 1 sampai kelompok 11. Nah ini unik. Jadi khotbah-khotbah Sang Buddha dikelompokkan berdasarkan kedekatan tema. Jadi kalau yang misalkan suta-suta yang panjang itu masuk dalam Diga Nikaya. Suta-suta yang menengah masuk dalam Majjhima, Madhya. Ya. Suta-suta yang berpoin, nah itu masuk dalam Anggutara Nikaya. Itu contohnya. Jadi Anggutara Nikaya adalah kumpulan khotbah yang bernomor dari kelompok 1 sampai kelompok 11. Nah di kelompok 5 ada yang punya judul Sumana Sutta. Nah biasanya judul sutta itu berkaitan dengan nama orang, tokohnya yang ada di situ, ya, atau nama tempat, atau nama situasi. Nah ini kebetulan nama orang. Nah, suatu ketika Putri Sumana, yang kemudian dalam penjelasannya adalah anak dari Raja Pasenadi. Nah, Raja Pasenadi, istrinya, anaknya, termasuk keluarga besarnya itu adalah murid Sang Buddha, pengikut Sang Buddha. Dan karena memang dia punya kelebihan, ya, kelebihan dalam arti bangsawan, kerajaan, ya punya banyak kesempatan untuk belajar. Punya akses yang mudah untuk memahami Dhamma. Tapi suatu ketika Putri Sumana punya pertanyaan di benaknya yang ingin mendapat jawaban yang jelas. Nah, dengan pengiringnya, ya, dengan privilege-nya, dengan standarnya bangsawan, datang bersama ratusan pengiring dan pengawalnya. Ya tentu juga mengajak ini juga tujuannya supaya mereka juga bisa mendengar, bisa belajar juga dari apa yang ditanyakan oleh Putri Sumana. Nah, Putri Sumana datang ke Jetawana Arama, ya, tempat yang paling lama Sang Buddha tinggal, ya, karena strategis, tempatnya juga cocok, tidak ramai, tidak terlalu sepi, dalam arti tidak terlalu jauh dari kota, tidak terlalu dekat dari kota, sehingga sedang-sedang. Kalau terlalu jauh nanti wihara membutuhkan sesuatu itu repot, terlalu dekat ramai sekali bising. Nah itu. Jadi tempat yang sedang itu memang mendukung untuk situasi-situasi yang bermanfaat. Ketika selesai bertukar salam, Putri Sumana bertanya, Bagawa, misalkan Anda punya 2 siswa, ini siapa saja, bisa pria wanita, bisa wanita-wanita, bisa pria-pria, terserah. Kemudian mereka punya persamaan, tetapi juga punya perbedaan. Apa persamaannya? Mereka punya sada yang sama, mereka punya sila yang sama, mereka punya panya yang sama. Mereka punya keyakinan yang sama, ya, paling tidak terhadap hukum karma.
mereka punya moralitas yang sama, dan mereka punya kebijaksanaan yang sama. Tapi mereka punya satu perbedaan. Apa itu? Ini kan terkenal ini istilah ini. Sama sada, sama sila, sama panya. Satu lagi apa? Satu lagi? Iya, kaitannya dengan dana itu, kedermawanan, caga. Jadi sadanya sama, silanya sama, panyanya sama, tapi satu yang beda, yaitu tidak sama dalam caga. Tidak sama dalam kedermawanan. Yang satu eko dayako, eko adayako. Yang satu dermawan, yang satu tidak dermawan. Nah, ketika mereka meninggal terlahir di alam surga, di alam bahagia, menjadi dewa atau menjadi dewi, pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan dari mereka? Dari pertanyaan ini kita bisa mengetahui bahwa Putri Sumana itu cerdas, pandai. Kenapa? Karena dia dari pertanyaannya sudah menegaskan. Jadi ada dua siswa Sang Buddha, punya sada yang sama, punya sila yang sama, punya panya yang sama. Tapi caganya yang berbeda. Satu dermawan, satu tidak dermawan. Ketika meninggal terlahir di alam surga, terlahir di alam bahagia. Kenapa? Ya karena dia tahu dengan sada yang terus dilatih, dengan sila yang terus dilatih, dengan panya yang terus dilatih, dikembangkan, menjadi salah satu kondisi terlahir di alam surga, terlahir di alam bahagia. Tapi masih bertanya, masih menggelitik. Yang satu dermawan, yang satu tidak dermawan. Apakah ada perbedaan, ada kesenjangan di antara mereka? Nah, Sang Buddha memahami pertanyaan cerdas tersebut. Sang Buddha menjawab, oh Sumana ada. Meskipun mereka bijaksana, mereka moralitasnya bagus, mereka punya keyakinan yang bagus, tapi yang satu dermawan, yang satu tidak dermawan, mereka punya perbedaan. Meliputi 5 hal, makanya masuk dalam kelompok 5. Yang pertama, berbeda dalam usia, ayu. Ya, makanya kita ada pernah dengar istilah dirga hayu. Karena jadi dua diga dan ayu. Dirga dan ayu. Panjang umur. Nah, kalau yang satu dermawan, buah surgawinya salah satunya adalah umur yang panjang. Nah, mungkin. Makanya nanti kalau telah dalam surga ingat-ingat. Di dalam surga mungkin ada bully juga. Ya. Ada nih makhluk surgawi lahir. Nggak lama meninggal. Nah ini pasti medit nih. Pelit. Nah pendek umur. Jadi kalau dia dermawan, ketika terlahir di alam surga menjadi dewa atau menjadi dewi, kalau dia usianya panjang, salah satunya dia dermawan. Dia suka berdana. Dia suka melakukan kebajikan-kebajikan. Ya. Dan memang salah satu ajaran untuk memperpanjang umur, ya, ini mau umur panjang apa umur pendek? Ya umur panjang dong, karena kita bisa melakukan hal bermanfaat yang luas. Adalah salah satunya senang melakukan kebajikan. Dan itu dalam Dhamma itu jelas sekali, contohnya ribuan, mungkin ratusan ribu kali, banyak sekali. Jadi kalau kita mau lihat dari sisi lain, apakah ada ajaran untuk memperpanjang umur? Ada. Dan di dalam Dhamma itu jelas sekali. Yaitu contohnya melakukan berbagai macam kebajikan. Buktinya siapa? Saya ini buktinya. Kalau saya kurang kebajikan ya nggak ketemu. Ini nyawa serep. Iya. Jadi kalau orang itu kurang kebajikan, dapat satu hal, ya misalkan antaranya karma buruknya berbuah, nggak lolos. Nggak lolos. Nah itu. Iya. Nah itu manfaat dari kebajikan, punya usia yang panjang. Yang kedua, warna. Ya, atau warna. Apa maksudnya? Indah. Kan? Warna-warni kan indah kan? Warna yang kita senangi, cocok. Kenapa kita suka warna tertentu? Karena bagi kita itu indah, nyaman. Nah, keindahan, keelokan buah dari kebajikan. Buah dari kedermawanan. Nah, misalkan kalau ada dewa atau dewi itu jelek, kasihan nih udah jadi dewa, dewi jelek ya ada sih memang.
Ketawa nih, mungkin dibully sama teman-teman ya. Kamu medit sih dulu. Makanya sekarang sudah jadi makhluk surgawi tapi elek. Ya. Jadi salah satu buah dari kedermawanan adalah punya rupa yang elok. Secara alamiah. Berarti bisa secara tidak alamiah? Bisa, operasi plastik. Gimana? Ya nabung dulu. Nabung itu kan kedermawanan kan? Ya, ngirit, bertahan. Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang, ya, ingin punya rupa yang elok dengan operasi, itu juga kaitannya dengan kedermawanan. Orang nabung itu dermawan buat dirinya sendiri. Ya syukur juga bisa bermanfaat bagi pihak lain. Tapi kalau tidak urgent, jangan. Hidungnya udah begini ya nggak usah dimancung-mancungin, nanti bengkok. Kena panas, musim panas begini nanti meleleh. Ya, nggak usah kalau tidak urgent. Iya, tapi itu bisa. Jadi orang mengubah jasmaninya itu ya dengan operasi, dengan teknologi canggih, itu kaitan dengan kedermawanan. Paling nggak dia punya modal untuk operasi. Masih mahal, untung operasi mahal loh. Operasi murah ini tiap minggu pada ganti wajah ini. Nah itu. Jadi buah dari kedermawanan punya penampilan yang elok. Dan sudah menjadi hukum alam, siapapun yang elok, siapapun yang enak dipandang, itu privilege. Misalnya sudah pinter, baik, ya, bersahaja, entengan, positif, ganteng atau cantik, wah sudah, itu privilege. Ya. Sudah perilakunya tidak baik, utang rambayar, ya. Kemudian kasar, ya, jelek lagi, hidup lagi misalnya, maaf ya ini, itu tidak privilege. Jadi itu sudah hukum alam. Orang yang elok, orang yang endang, enak dipandang, bukan endang, enak dipandang, itu memang kaitannya dengan buah karma. Dan kita tidak usah cemburu, tidak usah iri hati dengan yang seperti itu. Ya, kan sudah dibuktikan dengan dengan percobaan, sosial eksperimen. Ya, orang di makeover nih, didandani, ganteng sekali, cantik sekali, bau barang. Tentu barangnya barang bohongan, cuman kardus dus-dus kosong. Terus barangnya berantakan, jatuh. Orang berebut. Ya, kalau dia wanita cantik gitu didandani ya, cantiknya didandani. Wah, laki-laki berebut bantuin. Ya. Kalau laki-laki dandani ganteng sekali, ya paling histeris. Ya, histeris doang. Ya, maksudnya menimbulkan simpati. Tapi orang yang sama di makeover jadi jelek dan sebagainya, barangnya jatuh, ya terimalah karmamu. Itu memang sudah hukum alam. Gitu sehingga warna keindahan, keelokan ini ya menjadi kaitannya buah dari kebajikan. Buah dari kebajikan. Itu memang sudah hukumnya. Nah sehingga buah dari kedermawanan adalah keindahan. Gitu. Ya, makanya orang mau indah itu sesuatu yang lumrah. Ya. Kalau wanita kan indahnya berdandan, menghias diri. Ya, laki-laki dandannya apa? Fitness. Itu dandannya laki-laki. Nah sekarang coba pertanyaannya, ngapain di depan kaca begini? Itu dandannya laki-laki. Iya. Lah karena fungsinya apa? Kalau mau sehat, ngepel, nyapu, bersih-bersih rumah, sehat itu, sampai keringetan. Nggak kalah sama fitness, nggak kalah. Sudah sehat, rumahnya bersih, ngirit. Iya. Dandannya laki-laki modern kota, itu fitness. Jadi kalau wanita fitness, 2 kali dandan. Iya. Ya enggak apa-apa, fitness ya bagus buat kesehatan. Tapi kaitannya itu kan keindahan. Pengen badannya berisi, sterek, ya, perutnya roti sobek, kotak-kotak. Itu kaitan dengan keindahan itu sebenarnya. Nah itu. Nah, selama itu sehat, positif, berguna, ya tidak masalah. Itu. Yang kedua. Yang ketiga, kebahagiaan. Kalau orang dermawan, kalau orang suka melepas, suka memberi, peduli, dia mudah berbahagia. Bahkan sudah terlahir dalam surga pun tambah berbahagia. Tapi kalau orang itu kikir, medit, serakah, ya,
dia akan sukar berbahagia. Ya, jangankan mendapat buah dari kebahagiaan. Melihat orang bahagia pun dia sulit. Makanya memang penyakit ini masih akan terus sepanjang zaman ada. Ya, ketika orang berbahagia dia susah, ketika orang susah dia bahagia. Itu penyakit. Penyakit. Kenapa? Karena salah satunya melekat, kikir. Ya. Tidak suka peduli, tidak suka menolong, tidak suka memberi. Tapi kalau orang suka memberi, suka melepas, suka peduli, melihat alam yang indah saja sudah bahagia sekali. Melihat hujan gerimis saja sudah senang sekali. Tidak muluk-muluk standar kebahagiaannya. Nah itu. Kemudian yang keempat, buah dari kedermawanan adalah dia akan punya nama yang harum. Nama yang positif, citra yang baik. Tanpa rekayasa. Ya, biasanya kalau orang mau pilkada, mau pemilihan itu banyak mendadak orang jadi baik itu. Ya, ini di sini ada pilkada juga ya. Ya, itu nanti banyak orang pada tebar pesona. Ya. Tapi buah dari kedermawanan secara alamiah adalah punya nama yang baik. Bahkan dijelek-jelekan oleh orang lain, orang yang nggak suka. Orang yang tahu bahwa dia orang baik, orang ini akan mengkonter. Orang ini akan membantu kita dengan alamiah. Oh enggak, dia enggak seperti itu. Dia orang baik sungguhan, dia tidak pencitraan. Dia apa adanya, dia natural, dia original. Karena kita sungguh-sungguhan, kita tulus, lingkungan akan menilai kita. Lingkungan akan mengetahui kita. Gitu. Nah itu buah yang keempat. Manfaat yang kelima adalah punya pengaruh, punya kedudukan, punya kekuasaan, punya power. Jadi kalau orang ini punya pengaruh, punya power, punya kedudukan, ya, dia akan bisa punya kesempatan untuk berbuat banyak hal dari pengaruhnya, dari kekuasaannya. Nah ini 5 hal berbuah dengan dasar kedermawanan dari kelahiran di alam surga. Jadi di alam surga pun tetap ada perbedaan dari karmanya yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan kedermawanan. Nah, mendapat jawaban itu bahwa di alam surga pun ada perbedaan karena karmanya berbeda, ya. Putri Sumana menerima jawaban tersebut dan senang sekali. Tapi karena dia memang ya cerdas, ya, dan juga punya privilege, dia bertanya lagi. Tetapi Bante, kalau mereka meninggal di alam surga, lahir lagi di alam manusia, dengan perbedaan yang satu itu, apakah ada kesenjangan di antara mereka? Oh Sumana, kalau mereka terlahir di alam dewa, kemudian lahir kembali di alam manusia, dengan satu perbedaan itu, mereka tetap punya kesenjangan. Punya perbedaan, meliputi 5 hal yang sama, tapi di alam manusia. Ya mirip-mirip. Yaitu ayu, wana, suka, yasa, dan adipateya. Menjadi manusia yang umur panjang, menjadi manusia yang elok, ya, menjadi manusia yang mudah berbahagia, menjadi manusia yang punya citra yang baik, karena perilakunya baik, ya, punya nama yang bagus, ya, dan punya pengaruh. Kalau 5 hal ini dimiliki, misalkan dia sebagai pemimpin, wah, ini banyak sekali hal baik yang dia lakukan. Nah, cuma bahayanya yang nomor 5 ini, kalau sudah dimiliki, itu angel dilepas. Ya, kalau sudah ngejabat, ya, jadi pejabat publik, jadi bupati, wali kota, gubernur, jadi menteri, jadi presiden. Wah, kenapa sih mau nyalon lagi? Pilkada, kenapa sih mau nyalon lagi, mau bertarung lagi? Ya jadi pejabat kan enaknya cuma 10%. 90% enak banget. Makanya nggak mau turun. Tapi kalau
yang adipateia yang kelima ini digunakan dengan baik, akan memberi dampak yang luas, yang bermanfaat. Namun harus disadari, ya ada batasannya. Supaya tidak menjadi diktator. Gitu. Tapi kalau itu secara natural, secara alamiah, sebagai orang tua kah, sebagai senior kah, sebagai kakak kah, sebagai orang yang berpengalaman, ya, itu digunakan dengan baik, nah tentu manfaatnya sangat berguna. Baik bagi dirinya untuk melatih, ya, melatih perbuatannya terus menjadi luhur, juga berdampak secara sosial, secara lingkungan. Itu 5 hal buah dari kedermawanan. Jadi kalau yang tidak dermawan, ya usianya tidak panjang. Ya tadi, tidak punya kesempatan delay kematian. Ya bukan cancel, bukan, delay, ngulur. Gitu. Kalau dia punya kebajikan, meskipun karma buruk besar berbuah, ya bisa tertunda. Ya, Giam Loong belum butuh admin. Kalau dia punya kebajikan, secara fisik ya sehat. Atau secara fisik oke lah, tidak ada kekurangan. Ya, karena kadang kalau terlalu ganteng, terlalu cantik juga repot. Fansnya itu yang bikin repot. Jadi tetap ada resiko. Orang ganteng sekali ya repot. Orang cantik sekali ya repot. Ya, tetap semua memang ada risikonya, ada plus minusnya. Gitu. Tapi kalau selama digunakan dengan baik, tentu manfaatnya juga akan berguna secara luas. Kemudian punya kebahagiaan. Karena salah satu yang dicari oleh manusia atau makhluk hidup secara seluas-luasnya adalah kebahagiaan, ketentraman, kedamaian. Jadi kalau orang dermawan, dia mudah berbahagia. Meskipun karma buruk berbuah, ya, kalau dia biasa melepas, biasa peduli, biasa membantu, mentalnya mental yang entengan, meskipun karma buruknya berbuah, dia tidak harus menderita. Karena dia mengerti sebab akibat, dia sudah terbiasa melepas. Dia sudah biasa memerangi, mengikis kelekatan. Tapi kalau orang melekat, ya, orang serakah, karma buruknya sedikit saja berbuah, wah, dia langsung sangat bergejolak. Ya. Namanya nggak disebut saja, waktu acara, sudah kemerungsung. Ya. Namanya tidak disebut, tidak diterima kasihkan gitu, sudah marah, panitia harus bikin surat pernyataan permohonan maaf ini. Apa coba? Ya, orang bilang itu bukan pemimpin, itu pemuka. Kenapa? Maunya di muka. Ya. Tapi kalau orang sudah biasa melepas, mengurangi keserakahan, bahkan melawan keserakahan dirinya, tidak melekat, ya, tidak berlebihan dalam kelekatan, biasa saja. Yang penting saya senang, saya bahagia, dapat kesempatan berbuat baik. Saya senang, saya berbahagia, dapat kesempatan untuk berlatih. Mengembangkan batin saya, mengembangkan nilai-nilai luhur yang saya miliki. Nah itu, cara berpikirnya sudah berbeda. Gitu. Kemudian orang yang terbiasa melepas, dia akan punya nama yang harum. Secara alamiah, bukan pencitraan. Dan lingkungan pun akan tahu. Kenapa? Kan paling mudah itu kan orang saling menilai. Meskipun kadang penilaiannya bisa keliru, bisa salah. Salah menilai itu juga bisa, umum. Tetapi umumnya di masyarakat ini kan ada hukum sosial. Nah, hukum sosial ini juga menjadi ukuran. Kalau dia sungguh-sungguh baik, natural, ya apa adanya, original, lingkungan akan tahu. Ya, tidak usah disetting, tidak usah direkayasa. Ya. Tapi kalau orang ini baiknya rekayasa, baiknya settingan, ya, baiknya karena ada timnya itu yang mencitrakan dan sebagainya, nanti ya ketahuan. Ketika orang tahu, ya ternyata cuma pencitraan. Ternyata cuma settingan, ya begitu saja. Jangan khawatir, sanksi sosial ini, ya norma sosial ini dari kumpulan berbagai macam hal baik. Ada adat, budaya, hukum, ya kesusilaan, masih ada seperti itu. Jadi kalau orang ini sungguh-sungguh baik, masyarakat juga punya penilaian yang masih baik. Dan berdasarkan waktu nanti teruji. Nah itu. Iyasa. Dan yang kelima, adipateia, kekuasaan, pengaruh, power. Jadi kalau orang ini suka membantu, suka menolong, misalkan dalam keluarganya,
ya dalam keluarganya. Misalkan dia anak, ya kalau orang tua sih sudah mudah ya, ini contohnya anak. Anak ini benar-benar positif, baik, saya suka membantu, peduli, entengan. Dia nanti punya pengaruh. Bahkan ketika dia bersuara yang benar, punya ide yang bagus, akan didengarkan. Tapi kalau ini anak balelo, anak beling, anak nakal, ngomong ya nggak direken, tukang ngapusi, ya sudah, selesai. Itu dari perilaku kita sendiri. Itu. Nah, mendengar jawaban tersebut, di alam manusia pun ada perbedaan, Putri Sumana senang sekali. Senang sekali. Karena jawabannya sangat-sangat mencerahkan, sangat-sangat tepat. Baik Bante, terima kasih atas jawabannya. Tetapi Bante, nah, takon meneh, tanya lagi ya, Putri, bangsawan, punya privilege ya. Kalau mereka menjadi pabajita, punya sada yang sama, punya sila yang sama, punya panya yang sama. Tetapi satu berbeda dalam caga, yang satu dermawan, yang satu tidak dermawan. Apakah ada perbedaan kalau mereka menjadi pabajita? Menjadi biarawan atau menjadi biarawati? Oh Sumana ada. Juga meliputi 5 hal, tapi berbeda. Karena cara hidupnya sudah berbeda. Apa 5 hal tersebut? 4 catupacaya dan lingkungan. Jadi mereka yang dermawan ketika jadi pabajita mudah mendapatkan makanan, mudah mendapatkan pakaian, ya kalau bahasa Buddhisnya adalah jubah, mudah mendapatkan tempat tinggal, mudah mendapatkan obat-obatan, sarana kesehatan ketika dibutuhkan. Dan yang kelima, lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Spesifiknya adalah punya kalyana mita. Ini buah dari kedermawanan kalau dia menjadi pabajita. Dia menjadi biarawan atau menjadi biarawati. Berarti ada biarawan atau biarawati yang susah? Ada. Ada. Di zaman Sang Buddha ada kasus yang sangat miris. Ini cukup terkenal. Kalau tidak salah namanya Biku Losaka. Dia biku. Nah, dia sangat kesulitan hidupnya. Ya buah dari karma buruknya. Jadi jangankan yang lain-lain, makan saja ya itu sangat sulit. Sangat sulit dapat makanan. Karena hidupnya kan dari pindapata. Ya, sebenarnya sampai sekarang juga sebenarnya masih pindapata, cuman kadang lihat sikon, lihat lingkungan. Ya, kalau di negara yang tidak berbudaya memberi makanan kepada pabajita, kepada biarawan biarawati, ya pindapata tidak bisa dilakukan. Sehingga mereka yang peduli datang ke tempat. Kalau kita di Buddhis datang ke wihara. Ya kalau orang nggak ngerti, nggak peduli, pindapata mau 10 kilo juga nggak ada yang ngasih. Karena nggak ngerti, karena nggak peduli. Nah sehingga berubah kebiasaannya. Nah, berbalik warga wiharanya atau mereka yang peduli datang ke wihara ketika waktunya. Nah tapi kalau di lingkungan yang mengerti mendukung, mereka tidak ke wihara. Biarawannya, biarawatinya, pabajitanya, nah di waktu yang tepat menerima dana makanan. Sebenarnya itu ngemis, tapi ngemis bukan profesi. Kalau ngemis bukan profesi, kalau ngemis profesi kan, Pak kasihan Pak, kasihan, nah, itu profesi. Nah ini cuman mencari siapa yang mau memberi, gitu. Sehingga dalam tradisinya kalau pindapata itu ya tidak bicara. Ya tapi di Indonesia nggak bicara, nggak dikasih lagi. Bantunya sombong, nama budaya nggak dibalas. Ini kan lagi pindapata, nggak boleh ngomong. Aslinya pindapata itu nggak boleh ngomong, tapi umat Buddha terlalu baik. Bante, selamat siang nama budaya. Diem aja Bante, ini sombong nih Bantenya sama neranya. Udah besok nggak kasih lagi. Bingung. Aslinya pindapata itu tidak ngomong. Ya. Jadi yang memberi itu fokus dengan pikiran-pikiran yang luhur, dengan perilaku-perilaku yang luhur, yang menerima fokus merenungkan. Berterima kasih ya dalam hati, dalam batin, ya merenungkan terhadap ya kayak orang meditasi sebenarnya. Gitu. Tapi di Indonesia ya seperti itu belum bisa dijalankan. Mungkin terlalu aktif apa terlalu hiper kali umatnya. Bante selamat pagi nama budaya, menang ya Bantenya pindapata. Wah Bantenya bisu nih, salah meneh. Ini pindapata dia ngobrol. Ya itu. Ya, tambahan cerita, tambahan pengetahuan. Gitu.
Jadi karena perilaku buruknya di masa lampau, biku ini jangankan yang lain-lain, makan saja susah. Nah, suatu ketika Bante Sariputa kasihan. Waduh, mungkin sudah beberapa hari nggak dapat makan karena buah karma buruknya. Nah, Bante Sariputa pindah patah lagi, khusus buat bantu ini temennya. Nah, sudah dicariin dapat, terus dipegangin. Tapi karena buah karma buruknya terlalu besar, mau makan tublek. Sampai seperti itu. Tapi itu tidak tiba-tiba. Ya, bukan tanpa alasan. Di salah satu kehidupan lampau, dia ini juga biku. Tapi biku yang perilakunya tidak baik. Salah satunya adalah, pernah dia tinggal satu tempat. Ya mungkin itu tempatnya dia. Atau dia sudah lama di situ. Nah, berkunjung tamu. Tamu biku juga. Nah, dia tidak tahu kalau tamu ini adalah orang yang baik, orang yang luhur. Mungkin sudah mencapai kesucian, mungkin. Kan kita nggak tahu pikiran orang. Nah, di lingkungan tempat itu, banyak orang-orang baik. Nah, salah satunya ada suatu keluarga yang baik mengundang. Itu memang, jadi mengundang dana makanan di rumah itu udah tradisi kuno. Nah, dia bilang, tolong Bante sampaikan siapapun yang ada di wihara ini, saya undang. Besok di tempat saya untuk menerima dana makanan. Karena saya sudah menyiapkan, saya sudah siap. Oh baik. Nah, bikunya ini, ya dia merekayasa. Dia berperilaku. Ya, ini menyedihkan sebenarnya, tapi ya karakter yang tidak disadari. Ketika tiba waktunya untuk berangkat, dia ngetok pintu. Tamunya itu. Tapi ngetok pintunya ngetok angin. Nggak sampai nyentuh. Nggak bunyi. Nah, terus mukul lonceng. Ya, mukul lonceng 3 kali. Pleng. Nah, itu mukul lonceng kan. Ya, tapi dia mukul pelan kan. Teng, teng, teng. Ya nggak kedengeran. Nah, sudah dia berangkat. Nah, sampai kan. Loh, temennya mana? Itu temennya bangkong kali. Nggak bangkong kan? Nggak bangun. Ya. Saya udah ketok pintunya. Saya udah pukul lonceng. Dia nggak denger. Udah saya tinggal. Padahal itu akal-akalan dia. Ya gimana mau denger, yang dipukul angin kok bukan pintunya, bukan kayunya. Mukul loncengnya. Teng, teng, teng. Pleng. Ya kan mukul lonceng kan? Nah. Ya sudah, mungkin capek atau apa. Nah, selesai, si tuan rumah masih baik. Nitipin. Tolong ini saya titip ya. Saya titip supaya nanti kalau dibutuhkan di tempat, bantainya itu bisa menggunakan. Apa yang terjadi ketika di perjalanan dibuang sambil misu-misu. Kenapa? Karena serakah, benci, wah loba dosa semuanya udah jadi karakter, jadi habit. Nah, salah satu buah karma buruknya jadi biku yang sangat sial, jadi biku yang sangat susah. Nah, itu. Jadi 4 kebutuhan pokok yang menjadi dasar hidup saja susah. Kenapa? Karena buah karma buruknya. Tapi kalau baik, dermawan, malah ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Kapan ya bantainya datang? Kapan teman saya datang ini? Oh, saya sudah lama sekali teman saya ini kok nggak datang-datang. Teman baik saya ini, dinanti-nanti, diharap-harap. Tapi kalau orang perilakunya jelek, ya benceno, kapan ini perginya? Kapan pulangnya ini? Itulah hukum alam. Itulah cerminan perilaku kita. Dan yang kelima adalah lingkungan yang mendukung, lingkungan yang support. Kalyana mita. Dan kalyana mita ini secara seluas-luasnya. Suatu ketika Bante Ananda pernah beraspirasi, pernah mengungkapkan kekaguman terhadap Sang Buddha. Kan Bante Ananda paling lama menemani Sang Buddha. Tapi saat itu Bante Ananda kan masih Sotapanna. Bante Ananda pernah begini, oh Sang Bagawa terhadap pelayanan Sang Buddha, pengajaran Sang Buddha, pembinaan Sang Buddha. Bahkan Sang Buddha membina, melayani, mengajar itu bukan hanya manusia, tapi dewa dan Brahma. Ya, saking hebatnya kemampuannya. Bante Ananda begini mengatakan, oh Sang Bagawa, separuh Brahmacari ini, separuh kehidupan suci ini, ya, karena memang orang-orang yang sudah di level spiritual, ya, level kesucian, mengatakan adalah kalyana mita. Nah, Sang Buddha memahami pernyataan Bante Ananda.
tapi langsung merevisi, oh bukan Ananda, bukan. Separuh Brahmacari ini bukan Kalyana Mita, ya, tetapi sepenuhnya Brahmacari ini adalah Kalyana Mita. Siapa itu Kalyana Mita? Orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Apakah itu orang tua, apakah itu pasangan, apakah itu anak, apakah itu teman, saudara, kerabat, sahabat, tetangga, lingkungan yang support, itu Kalyana Mita. Termasuk kalau ibu bapak bisnis, dagang, ya, kerjaan, punya relasi yang baik, itu Kalyana Mita. Saya dapat cerita, ada orang, karena beda pulau, dagang bisnis, cuman modal telepon, belum pernah ketemu, cuman modal kepercayaan, jalan. Dan bisnisnya gede sekali, kontaineran. Ya kalau keluar pulau nggak kontainer kan eman ongkosnya kan. Tapi jalan, kenapa? Karena modalnya kepercayaan. Itulah Kalyana Mita. Maka di Dhammapada kan ada kurang lebih kalimat gini. Wisaya paramang nyati. Wisaya ini adalah bisa dipercaya atau kepercayaan. Nyati. Nyati ini keluarga, ya. Orang tua, kakak, adik, saudara. Nyati itu keluarga. Paramang. Ya, kalau terjemahkan, kepercayaan adalah keluarga yang paling baik. Bisa dipercaya adalah seperti kerabat, keluarga yang sangat baik. Nah itu. Jadi Kalyana Mita ini adalah kondisi yang sangat mendukung kita. Banyak orang berelasi, banyak orang bisnis itu karena dasarnya kepercayaan. Tapi kakak kandung, adik kandung, saudara, benceno, utang rambayar, nggak dipercaya. Ah itu dia. Itu. Jadi kalau dia dermawan, ketika menjadi pabajita, dia akan mendapatkan 5 manfaat. Yaitu mudah mendapatkan nutrisi, makanan, minuman, mudah mendapatkan pakaian, ya, mudah mendapatkan tempat tinggal, mudah mendapatkan sarana kesehatan ketika dibutuhkan. Dan punya lingkungan yang baik, punya teman-teman yang baik, punya support system yang mendukung. Nah, bagus sekali Bante. Senang sekali jawaban tersebut sangat menjelaskan. Saya menerima jawaban tersebut. Tetapi Bante, takon meneh. Ya, punya privilege. Dengarnya udah capek kan ya, apalagi yang ngomong. Kalau mereka berlatih, berjuang, ya, hingga mencapai nibbana dengan perbedaan dari kedermawanan, apakah ada perbedaan, apakah ada kesenjangan di antara mereka? Cukup sumana. Tidak ada. Kalau mereka terus berlatih, ya, mencapai arahata, mencapai nibbana, tidak ada perbedaan. Makanya dari sekian banyak perumpamaan nibbana adalah sagara. Segoro, apa? Lautan. Lautan itu bisa luas, bisa terisi, bahkan bumi kita ini disatukan oleh lautan, ya kan? Makanya salah satu ukuran adalah MDPL, meter di atas permukaan laut, ya. Dianggap semua laut ini, semua laut yang menyatukan bumi ini menjadi ukuran yang sama. Ya. MDPL. Tapi jangan lupa, laut bisa luas, laut bisa penuh, isinya bisa banyak karena dialiri sungai. Ketika masih di sungai, namanya beda-beda. Airnya beda-beda. Warnanya beda-beda. Rasanya beda-beda. Isinya beda-beda. Tanah, lumpur, pasirnya beda-beda. Tanaman air beda-beda. Hewan airnya beda-beda. Tapi ketika semua masuk ke lautan, menjadi satu rasa. Apa rasanya? Asin. Itulah rasa Dhamma, yaitu pembebasan. Wah, mendengar jawaban tersebut, Putri Sumana senang sekali. Kemudian dia menyatakan dengan kekaguman dan dengan pengetahuan, sangat luar biasa Sang Bhagawa, sangat-sangat benar, sangat-sangat menjelaskan bahwa inilah alasan-alasan yang bagus kenapa orang harus mengembangkan kebajikan. Karena akan memberi manfaat ketika dia terlahir dalam surga,
Memberi manfaat dia terlahir di alam manusia, memberi manfaat ketika dia menjadi pabajita. Inilah alasan-alasan yang bagus kenapa orang harus mengembangkan kebajikan-kebajikan. Mengembangkan kedermawanan karena menjadi pembeda, menjadi signifikan ketika terlahir di alam surga, menjadi dewa atau menjadi dewi, terlahir di alam manusia, dan menjadi pabajita. Nah inilah sumana suta yang mengingatkan kepada kita kenapa ada perbedaan, salah satunya karena ada ketidaksamaan dari perilaku kita, dari perbuatan kita, dari karma kita, antaranya adalah kedermawanan secara seluas-luasnya. Jadi kedermawanan, caga memberi signifikan yang sangat besar, bahkan 5 hal. 5 ini banyak, 1 saja sudah banyak, tapi 5 hal bisa menjadi pembeda dari kedermawanan. Nah dari suta ini kita bisa memetik, bisa juga memotivasi diri kita bahwa inilah alasan-alasan yang bagus. Kenapa kita harus mengembangkan kedermawanan? Karena menjadi pembeda ketika terlahir di alam surga, terlahir di alam manusia kembali, dan menjadi pabajita. Tetap memberikan perbedaan. Terima kasih Anumodana atas waktu dan perhatiannya. Semoga terus maju dalam dhamma. Saya akhiri sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.